Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini hari yang spesial bagi bangsa Indonesia, negara Indonesia. Karena hari ini kita merayakan Pesta Demokrasi. Ini belum ada tanda-tandanya karena kita harus acara ini dulu. Setelah acara ini kita baru nyoblos. Nah kalau Anda nyoblos gitu ya, atau tadi udah nyoblos, kira-kira nyoblosnya harus yang hati-hati ya. Jangan kayak, ini kan lebar banget ya. Jangan sampai kayak akrobat, akhirnya aduh salah posisi, akhirnya nyeri bahu. Nah makanya hari ini kita akan membahas seputar nyeri bahu ini, penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebelum kita membahas seputar nyeri bahu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tulang. Kita bahas yang pertama ya. Tulang rapuh hanya terjadi karena proses penuaan. Oke gini. Setiap manusia pasti akan bertambah usianya. Betul? Betul lah ya. Nggak mungkin kita akan terus forever 21. Meskipun semua orang pasti inginnya terus-menerus muda alias awet muda. Tapi kalau kita ngomongin tentang usia yang terus bertambah, ini kan pasti ada efeknya ya. Karena ya kita ngerti lah ya. Proses aging, metabolisme menurun, proses degeneratif dan lain sebagainya. Sehingga salah satu yang terdampak adalah tulang kita. Betul nggak sih? Kalau kita ngomongin tentang tulang gitu ya, seiring bertambahnya usia, bertambahnya umur, proses aging, penuaan dan lain sebagainya, tulang kita yang notabene kayak, aduh tulang itu kan kuat banget ya, katanya bisa rapuh loh gitu, gara-gara kemakan usia. Atau bisa jadi gini, memang sih mungkin secara alami kita kepikiran bahwa ya betul gitu ya, tulang semakin bertambah umur pasti akan berkurang fungsinya alias rapuh. Tapi ini mungkin bisa diantisipasi dengan apa? Dengan menjaga kesehatan tulang sedari muda. Nah, nanti kita akan tanyakan ke dokternya. Apakah jika ada dua perbedaan gaya hidup dari seorang manusia gitu ya. Yang satu dia tidak menjaga kesehatan tulangnya sedari muda. Yang satu menjaga kesehatan tulangnya sedari muda. Ini bisa ngefek nggak sih kepadatan tulangnya ketika lansia? Atau kayak ya apapun yang Anda lakukan di masa muda tetap aja namanya proses aging akan membuat tulang kita akan menjadi rapuh. Nanti kita bahas ya benar seperti ini atau enggak, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Aktivitas fisik bantu untuk menguatkan tulang. Nah bagi Anda yang suka jogging, suka jalan, suka sepedaan dan lain sebagainya, apapun itulah ya, mungkin yang di rumah aja gitu, yang kayak ya ngapain nyapu, kayak ngepel atau nyuci baju, masak mungkin dan lain sebagainya. Ini kan menjadi salah satu bagian dari aktivitas fisik ya. Intinya fisik kita bergerak, badan kita bergerak dan lain sebagainya. Nah ketika kita dihadapkan pada kondisi ini katanya bisa membuat tulang kita semakin kuat. Ini beda banget ya kalau semisal kita nggak aktif secara fisik. Mungkin case by case ya. Sorry itu saya maksudnya orang-orang dengan obesity kan pasti ruang geraknya terbatas. Sehingga akhirnya aktivitas fisik berkurang. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang rentan dialami oleh para orang-orang yang memang mereka mengalami obesitas dan berpengaruh pada kesehatan tulang mereka. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungannya antara aktivitas fisik dengan kekuatan tulang kita. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Patah tulang akan tambah kuat setelah sembuh. Nah ini nggak ngerti ini konsepnya dari mana. Tapi nanti kita bahas ya. Kalau ada orang patah tulang kan notabene kalau patah tulang kan berarti ada sesuatu yang salah gitu ya dengan tulangnya. Artinya ya pernah patah, pernah tidak terhubung. Apa kaitannya ketika sudah pernah putus, sudah pernah patah, kok bisa jadi lebih kuat setelah sembuh? Ya sembuh sih oke sih, dia bakal nyatu lagi. Tapi pertanyaannya, apakah akan lebih kuat dibandingkan dengan sebelum patah tulang? Atau sebenarnya nggak akan mungkin gitu ya? Atau bisa jadi, iya nanti kita tanyakan ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Nutrisi penting untuk kekuatan tulang. Nah ini dia, kalau kita ngomongin tulang, banyak sekali ya kita ngomongin kalium dan lain sebagainya gitu ya, yang membuat kita yakin bahwa tulang ini butuh nutrisi untuk menjadi kuat, menjadi sehat dan lain sebagainya. Makanya ketika kita ngomongin tulang memang harus disupport dengan nutrisi yang cukup. Nah pertanyaannya gini, nutrisi apa aja sih yang kita butuhkan untuk menguatkan tulang? Atau kayak ya tulang itu secara otomatis juga akan kuat dengan sendirinya ketika terjadi pertumbuhan. Atau kayak ya nutrisi juga berperan penting loh gitu. Nanti kita bahas ya.
berperan penting nggak sih nutrisi, atau kayak nutrisi itu untuk kesehatan umum aja bukan tulang, atau tulang itu ada faktor lain yang bisa menguatkan tulang? Oke, kita bahas yang terakhir ya. Aktivitas yang berat dan lama bisa picu kerusakan tulang dan sendi. Nah, ini dia. Ini kan jadi dilematis ya. Maksudnya di luar sana pasti banyak yang kerjanya outdoor, kerjanya berat, angkat ini, angkat itu, dan lain sebagainya, yang membuat tulang dan sendi kita menjadi ya kena beban yang lumayan berat. Nah, ketika kita kerja dengan kondisi seperti ini, apakah bisa menyebabkan kerusakan pada tulang dan sendi kita, atau justru lebih kuat karena kita terpapar aktivitas fisik yang maksimal sehingga tulang dan sendi kita bisa kuat? Oke, itu tadi beberapa mitos dan fakta seputar tulang, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar tulang. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Andreas Riki, SPKFR AIVOKA, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi, Dr. Riki, apa kabar, Dok? Selamat pagi, Mas Raden. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar nyeri bahu. Nah, mungkin yang tadi pagi nyoblos atau yang nanti mau nyoblos mungkin salah karena gede banget lembarannya gitu ya. Mungkin ada nyeri bahu. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar tulang ya, Dok ya. Yang pertama adalah tulang rapuh hanya terjadi karena proses penuaan. Nah, kita kan ngerti ya, maksudnya kayak orang yang tua selama ini mungkin kita kenal kayak osteoporosis lah, kepadatan tulangnya menurun dan lain sebagainya. Jadi kita berpikir bahwa orang yang tua pasti akan mengalami proses penuaan karena memang tulang rapuh hanya terjadi gara-gara proses penuaan. Atau mungkin kayak ada dua point of view nih. Yang pertama adalah ketika tua pasti rapuh, atau rapuh itu pasti karena tua gitu kan. Atau bisa jadi rapuh itu bisa karena faktor yang lain, atau gimana tuh, Dok? Setuju. Jadi statement ini mitos sebenarnya. Jadi proses osteoporosis atau pengeroposan tulang memang faktor utamanya adalah faktor penuaan. Tapi bukan faktor penuaan aja yang jadi bisa berperan terhadap pengeroposan tulang. Ada faktor aktivitas fisik sebelumnya, ada faktor berat badan sebelumnya, ada faktor hormonal, ada faktor penyakit, itu juga bisa mempengaruhi dari keadaan pengeroposan tulang pada usia tuanya. Jadi memang tadi yang seperti yang disebutkan, ada pilihan ketika di usia tua, apa yang kita tabung waktu masa mudanya, itu yang kita tuai pada masa tuanya. Gitu. Jadi tidak hanya proses penuaan, tapi memang yang paling banyak berpengaruh adalah proses penuaan itu sendiri. Oke, memang proses penuaan itu berpengaruh pada kepadatan tulang gitu ya. Tapi kalau tadi disebutkan juga, Dok, kalau kita invest lah katakanlah ya, invest kesehatan tulang sedari muda gitu ya. Meskipun kan pasti ya kalau dikasih umur panjang ya, Dok, ya pasti akan ketemu usia lansia. Itu gimana, Dok? Maksudnya kayak akan tergerus juga, atau ya bisa sih, maksudnya agak sedikit berbeda dengan lansia-lansia pada umumnya yang mungkin dari muda nggak invest di tulangnya gitu. Nah, betul, jadi kita perlu invest pada masa mudanya. Apa aja yang bisa kita kerjakan? Satu, nutrisi yang cukup. Nutrisi jadi makanan yang mengandung tinggi kalsium, fosfor, magnesium, vitamin D. Itu kan penting untuk kesehatan kepadatan tulang. Selanjutnya juga olahraga teratur. Karena olahraga sendiri itu penting buat stimulasi, buat menjaga kepadatan tulang tetap terjaga, dan juga proses pembentukan tulangnya juga terjadi secara terus-menerus sebenarnya. Selanjutnya tidak hanya cuma aktivitas dan juga nutrisi, ada faktor yang berat badan tadi yang saya bilang. Berat badan kalau yang menyebabkan faktor pengeroposan tulang, terutama pada berat badan yang terlalu kurus sebenarnya. Justru yang terlalu kurus, resiko osteoporosisnya akan lebih tinggi. Tapi yang kalau usia berat badan terlalu besar, lebih menyebabkan keluhan pada sendi nantinya. Tapi dia untuk kepadatan tulangnya sendiri tidak terlalu pengaruh kalau terlalu gemuk sebenarnya. Yang ideal adalah berat badannya jangan terlalu kurus, tapi berat badan ideal. Faktor penuaan itu memang tidak mungkin kita bisa menghentikan proses usia. Nggak mungkin kita bisa menghentikan proses usia. Tapi pilihan seberapa kita bisa menjaga itu setidaknya turun secara perlahan. Tapi tidak secara drastis. Kayak sering kita jumpai kalau ada pasien yang sebelumnya aktif, sekalinya langsung pensiun, kondisi fisiknya jauh langsung turun. Langsung drop banget. Jadi memang bisa di-maintain sebenarnya dengan aktivitas fisik yang teratur, bisa menjaga faktor penuaan tersebut menjadi lebih lambat. Makanya banyak banget lansia-lansia yang setelah pensiun itu
langsung drop banget gara-gara mungkin mereka belum siap secara fisik latihan sebelum pensiun gitu ya dok ya? Ya, dia aktivitas yang sebelumnya padat langsung tidak ada aktivitas, tidak dijaga lagi, betul. Ditambah faktor juga stres dan sebagainya bisa mempengaruhi fisiknya langsung turun. Investasi dari muda ya. Betul. Jadi investasi nggak hanya di properti, nggak hanya di apa gitu ya, tapi investasi juga di kesehatan ya, salah satunya tulang. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Aktivitas fisik bantu kuatkan tulang. Nah, gini. Aktivitas fisik ini kan banyak ya dok ya, dalam artian kayak aktivitas fisik ini apakah olahraga seperti tadi yang disebutkan oleh dokter Riki atau aktivitas fisik kayak ibu rumah tangga kan nggak ada diemnya juga ya di rumah, maksudnya kayak nyapu, ngepel, masak, nyuci dan lain sebagainya. Maksudnya aktivitas fisik yang seperti apa dan benar nggak kalau aktivitas fisik bantu menguatkan tulang? Ya, ini fakta. Fakta. Okay. Jadi untuk aktivitas fisik dapat meningkatkan kekuatan tulang. Karena tadi yang seperti saya sebutkan, si aktivitas fisik ini akan membantu tulang untuk termaintain dengan baik. Dan faktor pembentukan bone formation-nya juga lebih bagus. Pada contohnya sebagai orang yang habis patah tulang, selalu kita anjurkan untuk latihan yang teratur. Karena si tulang untuk tumbuh dia butuh stimulus. Stimulusnya tulang untuk tumbuh biasanya adalah weight bearing, adalah penekanan. Tapi di waktu yang tertentu. Jadi biasanya tidak boleh menapak terlebih dahulu, tapi nanti kita izinkan menapak itu untuk mendukung proses penyembuhan tulangnya. Begitu pula juga dengan pencegahan terhadap pengeroposan tulang. Jadi latihan yang dianjurkan adalah latihan yang weight bearing, latihan yang menumpu beban. Itu disarankan untuk si tulang tetap ada stimulus kalau dia tetap butuh menjaga integritas dari kekuatan tulangnya sendiri. Karena kalau nggak ada stimulus itu cenderung ya tulangnya nggak mau membuat struktur yang lebih kuat. Makanya terjadilah si pengeroposan. Tapi dengan ya latihannya adalah weight bearing, jadi latihan dengan beban. Latihan beban ya, oke. Jangan mengandalkan beban kehidupan ya dok. Beda lagi itu kasusnya ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini nggak ngerti nih, kadang-kadang orang bilang kayak setelah patah tulang, setelah sembuh, itu pasti akan lebih kuat dari tulang sebelumnya. Teteh kumaha kalau bahasa Jermannya gitu ya. Itu gimana dok? Itu benar atau enggak? Atau mitos ya, atau kalau fakta? ini sih mitos ya. Ini mitos. Jadi, tapi kenapa akhirnya mitos itu kan kadang-kadang muncul gara-gara orang percaya ya dok ya. Maksudnya nggak ngerti sih percayanya dari mana. Tapi kenapa ada mitos seperti ini? Ada mungkin analoginya kenapa ada orang yang percaya gitu dok? Mungkin gini, kalau misalnya pada orang yang patah tulang, setelah tulangnya sembuh, bisa kelihatan di X-ray, tulangnya tampak lebih besar, lebih putih warnanya. Mungkin itulah yang di masyarakat gitu percaya kira tulangnya bertambah kuat. Sebenarnya belum ada penelitiannya yang membuktikan antara tulang yang sudah sembuh dengan tulang yang lama itu lebih kuat yang mana. Tapi seharusnya tulangnya itu hanya menjadi jaringan yang sama kuat dengan tulang sebelumnya. Jadi belum ada penelitiannya memang. Belum ada penelitian yang mendukung kalau tulang yang baru sembuh ini lebih kuat. Tapi dari X-ray bisa kita lihat kadang warnanya lebih putih, lebih tebal. Gitu. Tapi dari kepadatan dan dari fungsinya tidak jauh lebih baik dari tulang sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau gini dok, ini kita analoginya orang-orang awam ya. Kan kita nggak terus kayak tulang itu kan ibarat kata suatu benda yang sangat padat dan keras gitu ya. Kalau kita ngomongin kayak kain dijahit kan jadi satu gitu ya kelihatan gitu ya. Nah kalau tulang kan keras banget, nempelnya itu sehingga orang kepikiran bisa jadi lebih kuat setelah patah dan sembuh. Itu nempel setelah patah itu dia akan kembali kayak dulu lagi nggak sih? Ibarat kata kalau kayak kulit kan ada jaringan parut yang akhirnya membuat kulit ini jadi tumbuh lagi dan kelihatan kayak normal lagi. Kalau tulang itu gimana dok? Maksudnya itu bisa nyambung banget atau gimana? Bisa nyambung banget. Jadi memang proses penyembuhannya akan nanti ada proses radang terlebih dahulu, terbentuk soft callus atau kayak tulang muda itu baru ntar dilanjutkan dengan hard callus, tulang yang sesungguhnya, yang tulang yang sama seperti sebelumnya. Nah proses nempelnya itu bisa macam-macam sebenarnya. Ada kalau dia tulangnya dia langsung menyatu, itu bisa hasilnya akan cukup baik. Tapi kalau ketika ada jaraknya, ketika dipasang pen itu, ada proses inflamasinya yang ada proses merekatkan yang terjadi di luar dari tulang tersebut. Jadi kayak kelihatan lebih tebal. Jadi kelihatan ada yang menonjol, ada yang lebih putih di situ. Mungkin itu yang tadi saya bilang, mungkin itu yang disalah artikan sebagai tulang yang jadinya lebih besar, lebih kuat gitu. Karena dari segi warna emang kelihatannya kadang lebih putih daripada tulang sekitarnya. Oke, jadi nggak ada alasan buat menguatkan tulang, patahan tulang dulu. Jangan juga. Jangan ditambah. Karena proses recovery-nya panjang, jadi tidak ada untungnya. Ya, oke, saya aturlah jangan patah tulang ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nutrisi penting untuk kekuatan tulang. Jadi
kan ada tadi Dokter Ikin menyebutkan antara nutrisi sama olahraga atau aktivitas fisik. Kalau nutrisi seberapa penting dari kita kecil, remaja, dewasa sampai lansia, nutrisi untuk tulang kita itu penting banget dan kira-kira kalau penting apa aja gitu Dok? Oke, jadi ini fakta. Memang kita perlu menjaga kepadatan tulang dan nutrisi yang sangat berkaitan dengan kepadatan tulang itu antara lain kalsium, vitamin D, selanjutnya fosfor, magnesium. Pokoknya kebanyakan mineral itu dibutuhkan untuk kepadatan tulang. Ditambah selain itu kita juga butuh protein. Karena protein sendiri walaupun dia tidak berpengaruh kepada tulangnya, dia berpengaruh pada otot. Dan stimulasi ke kontraksi otot ini bisa membantu untuk menstabilisasi tulang yang ada. Jadi penting juga untuk konsumsinya kita pertahankan semua, tidak hanya mineralnya, kalsium dan vitamin D yang orang sering dengar, ya, tapi juga protein juga perlu sebenarnya. Ditambah mineral yang lain. Perlu ya. Perlu. Itu nutrisi itu dalam artian gini, kan selama ini kayak nutrisi itu harus dari yang real foodnya kah Dok, atau bisa jadi suplemen? Kan selama ini kayak kita juga kayak vitamin D gitu ya. Itu kan ada berapa IU pun beda-beda gitu. Dan kayak dari sinar matahari pagi. Nah itu kan banyak banget. Yang oke tuh yang gimana Dok? Sebenarnya tergantung dari pola diet orang semuanya. Pada zaman dahulu orang makanannya itu mungkin lebih seimbang. ada proteinnya, ada juga dari sayur-sayurannya, ada buah-buahannya. Tapi dengan lifestyle yang sekarang kebanyakan orang juga sudah tidak memperdulikan komposisi makanannya lagi. Yang penting enak, porsinya juga yang dekat rumah, yang cepat gitu, yang instan. Nah, untuk makanan seperti itu kan kandungan nutrisinya kita bisa mungkin kurang seimbang, tidak seimbang karena tidak ditakar dengan baik. Nah, disitulah ada peranan suplemen. Nah, suplemen hanya untuk melengkapi, menambahkan dari makanan yang tadinya makanan diet kita sehari-hari tidak cukup. Sehingga perlulah ditambahkan suplemen. Tapi ketika dirasa, makanan saya sudah cukup baik nih, dietnya teratur, ada susu, ada proteinnya, ada juga sayur buahnya juga lengkap, dirasa menu makanannya seimbang, ya saya rasa sih mungkin suplemen itu tidak wajib sebenarnya. Oke ya, yang penting seimbang itu yang penting ya, jangan gara-gara masalah enaknya aja tapi nggak sehat gitu Dok ya. Oke Dok, kita yang terakhir, aktivitas yang berat dan lama bisa picu kerusakan tulang dan sendi. Kan sorry itu sih, maksudnya banyak orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisik ya Dok ya. Entah dia angkat barang atau apa yang akhirnya kayak lama-lama katanya bisa mengganggu tulang dan sendinya. Itu betul atau nggak sih? Sayangnya memang ini statementnya memang fakta. Aduh. Semua aktivitas berat yang dilakukan terus-menerus memang menjadi faktor resiko terjadinya gangguan pada tulang maupun sendi. Kalau pada tulang biasanya kita kenal itu ada stress fracture. Atau kalau pada sendi yang kita sering kenal dengan pengapuran atau osteoartritis. Nah itu memang terjadi karena aktivitas yang menanggung berat badan. Kadang bukan aktivitas beratnya, kadang berat badan berlebih pun bisa menjadi masalah. Karena dia menanggung beban tubuhnya sendiri. Betul. Itulah yang pengapuran yang sering orang keluhkan di daerah lutut, pergelangan kaki, punggung. Itu dan bisa juga terjadi di daerah bahu. Gitu. Aduh, berarti ini harus waspada ya. Tapi nggak bisa dihindari Dok. Maksudnya kalau ada yang mungkin ada yang pemirsa yang menonton karena memang kerjanya berat dan harus manggul apa segala macam, itu gimana Dok? Sebenarnya bisa. Harus dibantu dengan latihan fisik. Dibantu dengan latihan fisik. Jadi ketika kalau kita pernah lihat kan binaragawan ataupun atlet angkat besi, dia bisa mengangkat beban yang sangat berat. Betul. Ketika dilatih secara bertahap, gradual, dia bisa menahan beban tersebut tuh dan otot akan membentuk jaringan yang akan lebih kuat dari sebelumnya sehingga bisa menanggung beban kerjanya. Beradaptasi gitu. Beradaptasi ya? betul. Jadi tubuh kita beradaptasi dengan latihan. Tapi kalau orang itu melakukan pekerjaan berat tiba-tiba ototnya belum siap, nah itulah keluhan-keluhan itu yang bisa muncul. Karena perlu dilatih spesifik. Jadi kalau mau kerja, memang kerjanya seperti itu, jangan langsung bahasa Jermannya ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk angkat yang berat. Maksudnya angkat yang ringan-ringan dulu, bertahap. Kalau memang harus kerjanya seperti itu gitu. Atau
di samping itu adalah latihan bebannya untuk melatih ototnya. Contohnya kayak yang paling sering kan keluhan nyeri lutut, itu kita bisa melatih otot paha depan maupun paha belakang untuk menunjang si sendinya supaya tidak berbenturan langsung menahan berat badan. Oke, terima kasih dok. Ini sudah terjawab mitos faktanya. Semoga ini membuka cakrawala kita seputar pertulangan. Semoga tulang kita sehat juga ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin nyeri bahu ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kenapa masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar nyeri bahu. Masih bersama dengan Dr. Andreas Riki, SPKFR, IVOK dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Nyeri bahu. Selama ini kalau kita orang umum mungkin kenalnya kayak, apa sih nyeri bahu? Taunya orang mungkin kesleo. Atau yang lebih Indonesia banget itu salah tidur. Jadi bangun tidur tuh kayak, aduh dok, gimana ini teh gitu, gak bisa digerakin bahunya gitu, nyeri bahu. Jadi nyeri bahu itu yang seperti itu atau bisa jadi beda definisinya atau kondisinya tuh dok? Oke, jadi secara terminologi dulu ya. Nyeri bahu itu adalah semua gangguan pada struktur bahu. Bisa tulang, bisa sendi, bisa ligamen, bisa urat, tendonnya, ataupun bisa ada bantalan di dalam sendi itu, ada yang kita kenal bursa. Semua gangguan pada struktur tersebut bisa menyebabkan nyeri bahu. Jadi keseleo ataupun salah tidur salah satu penyebab sebenarnya dari keluhan nyeri bahu ini. Tuh, sangat mungkin karena pada posisi kita tidur itu dan menumpu pada satu sisi terutama. Betul. Misalnya tidur satu sisi, itu ada otot yang teregang pada posisi terpanjang sehingga dan dia diam dalam kondisi lama. Itu bisa menyebabkan radang, biasanya kita sebut itu sebagai tendinitis ataupun radang dari urat otot. Gitu. Tapi sebenarnya di bahu kita ini ada apa aja sih? Kan kita nggak ngerti ya, maksudnya bahu ya ini aja gitu. Tapi kita nggak ngerti dalamnya seperti apa sehingga orang ada istilah keseleo lah, istilah salah tidur lah gitu. Tapi sebelum bahas itu ada nggak sih dok dalam ilmu medis salah tidur nggak ada ya? Sebenarnya sih bukan salah tidur, tapi kita bisa lihat biomekanika ketika tidurnya memang bisa menyebabkan gangguan. Ada orang yang sakit di leher ataupun sakit di bahu. Betul. Nah itu bukan karena salah bantalnya ataupun salah tidurnya, tapi memang pada posisinya yang diam pada waktu yang lama sehingga menyebabkan gangguan pada ototnya dan juga tendon. Oke, sekarang lagi ke bahu. Di bahu ini ada apa aja sebenarnya? Nah di bahu ini walaupun kesannya simpel, gerakannya hanya bisa ke depan dan memutar, tapi ini sebuah struktur yang cukup kompleks sebenarnya si bahu ini. Ada dia pembentuk sendi bahu itu ada 4 tulang, tulang lengan, tulang klavikula, tulang belikat, dan juga tulang iga. Ditambah juga dengan dia ada beberapa sendi. Jadi kelihatannya sendinya cuma satu, tapi sebenarnya ada 4 sendi di dalam gerakan bahu. Iya. Jadi pertama sendi yang besarnya glenohumeral antara tangan sama kita punya belikat. Selanjutnya ada sendi lagi akromioklavikulaar antara tulang belikat dengan tulang klavikula, tulang depan. Selanjutnya ada sternoklavikula dari tulang kecil ini sampai ke sternum. Ditambah juga skapulotorasik antara tulang iga dengan belikat. Jadi untuk mengangkat tangan ke atas seperti ini sebenarnya udah ada 4 sendi yang bergerak secara simultan. Iya, jadi kayak nggak terbayang kelihatannya cuma satu ya? Sendi gitu kan. Padahal itu ada 4 sendi yang bekerja secara bersamaan, bekerja sama untuk sebuah gerakan tersebut. Dan itu punya fungsi yang berbeda-beda? Betul. Derajat tertentu sendinya juga sendi yang mana yang bekerja. Oh gitu. Jadi kelihatannya simple sebenarnya, bisa yang perlu diperhatikan sebenarnya banyak kalau untuk keluhan nyeri bahu. Nah selain itu ada sekitar 8 otot yang di daerah bahu yang bisa menyebabkan gangguan pada bahu. Ada bicep, ada supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, ada teres minor, ada levator scapula, upper trapezius, rhomboid. Pokoknya semua otot di daerah pundak, leher, dan juga bahu dan lengan itu bisa menyebabkan gangguan pada nyeri bahu. Banyak ya dok ya? Banyak. Jadi kesannya simple tapi ternyata kompleks. Oh, sekompleks itu ya ternyata ya. Tapi kalau ngomongin nyeri bahu sendiri biasanya dia penyebabnya apa dan terjadi di mana? Maksudnya kayak kan itu ada 4 sendi lah, ada 8 otot dan lain sebagainya. Kalau penyebab nyeri bahu sendiri itu apa? Biasanya paling banyak. Penyebab nyeri sendi bahu terutama biasanya itu ada, saya bagi 2 biasanya. Ada yang cederanya akut,
maupun yang cederanya kronik. Oke. Kalau yang cedera akut itu biasanya disebabkan karena memang kecelakaan ataupun ada trauma, ada beban yang besar pada waktu yang singkat. Itu bisa menyebabkan cedera pada struktur bahu. Dan yang kedua adalah cedera kronik. Yang ini biasa terjadi karena overuse. Karena gerakan yang berulang, gerakan yang salah berulang. Karena biasanya faktor pekerjaan, faktor posisi, dan juga postur tubuh juga bisa berpengaruh. Itu biasanya ada gangguan yang kita bilangnya sebagai overuse, yang cederanya bersifat kronik. Gitu. Overuse itu dalam artian dia mengulangnya itu even dengan gerakan yang simpel dan ringan atau butuh kayak yang berat sehingga dia bisa mengalami nyeri bahu juga? Sebenarnya cukup gerakan berulang. Sebenarnya cukup gerakan berulang. Biasanya seperti atlet volley atau atlet berenang yang gerakannya banyak overhead, di mana bahu lebih dari 90 derajat. Oke, karena gerakan ke atas ini biasanya menyebabkan ada otot yang berfungsi untuk mengangkat tangan, itu sering cedera jadinya uratnya. Itu si supraspinatus dan juga bursanya. Itu bantalan yang menjadi tergerus dan menjadi bengkak. Nah itu karena kan terpengaruh karena gerakan berulang. Aktivitas rumah tangga pun juga bisa sama. Oh gitu. Ada yang kebiasaannya menyimpan barang di posisinya yang tinggi. Dikencet tuh di atas. Dikencet di atas. Nah, itu ketika dilakukan secara berulang gitu kan, memang pekerjaannya itu terus gitu kan. Itu bisa menyebabkan gangguan bahu karena memang ada gerakan overhead yang berulang. Itu sebenarnya akan terjadi seperti itu hanya simple banget, sepele banget gerakan yang berulang, atau dia melakukan itu berulang dan ada posisi yang salah. Ya, biasanya bebannya terlalu berat. Karena bertambahnya usia, kadang kita masih mengingat, oh saya dulu bisa mengangkat beban tertentu. Dulu saya bisa mengangkat 10 kilo. Dengan bertambahnya usia, dia tidak pernah latihan, dia udah gak pernah lagi menjaga kondisi badan. Dia angkat beban yang sama lagi, yang dipikirnya kuat. Nah itu kan sebenarnya ototnya sudah tidak bisa menanggung beban yang dulu. Tapi dia masih mengerjakan pekerjaan yang sama gitu. Jadi mungkin posisinya nggak salah, tapi bebannya bisa berbeda. Dan itu ketika dilakukan lagi banyak pekerjaan, baru bisa nyeri bahu. Atau kalau bapak-bapak yang nggak pernah olahraga lagi, ikut gotong royong di lingkungan di RT, RW gitu ya. Gerakan mencangkul. Sesepele itu Yang tadinya sebelumnya nggak pernah latihan, udah lama dia waktu udah nggak pernah aktivitas, gerakan begitu biasanya keluhan nyeri bahu tuh bisa timbul. Oke. Padahal niatnya baik ya mau gotong royong, tapi ternyata ada salah gerakan bisa jadi berabe urusannya. Karena mengingat dulu saya mampu. Jadi walaupun sudah pernah, tapi karena udah lama nggak pernah melakukan aktivitas tersebut. Tapi kalau berbeda ceritanya kalau dilakukan rutin. Biasanya kalau dilakukan rutin ototnya sudah siap. Gitu. Udah beradaptasi lah ya dari dulu terus berlanjut gitu. Kecuali udah vakum lama, tiba-tiba tak ngelakuin itu. Nah, kalau ngomongin faktor risiko, sebenarnya ada nggak sih orang-orang yang entah karena posisi gerakan berulang atau enggak, mereka ini rentan mengalami nyeri bahu. Entah gara-gara faktor genetika, atau karena mungkin komorbid tertentu kah, atau mungkin kondisi-kondisi yang lain. Sehingga orang ini, kayak orang lain tuh gerakan biasa aja gitu ya. Tapi untuk orang-orang ini, itu dengan gerakan yang mungkin buat orang lain itu aman-aman aja, tapi buat mereka bisa jadi berbahaya dan bisa berujung pada nyeri bahu gitu. Sebenarnya kalau untuk perbedaan antara yang rentan dan yang tidak, lebih dipengaruhi sama komposisi kebiasaan olahraganya, sama strukturnya sudah baik atau tidak. Jarang sih penyakit komorbid yang bisa menyebabkan lebih rentan terhadap nyeri bahu akibat gerakan. Tetapi ada beberapa penyakit memang yang bisa menyebabkan gangguan pada nyeri bahu. Misalnya kencing manis. Kayaknya diabetes tuh kok semuanya diabetes bisa ke semuanya. Kayak semua penyakit itu kalau saya tanya ke dokter, ada apa sih, maksudnya penyakit apa yang bisa menyebabkan ini? Salah satu yang disebut pasti diabetes. Iya betul, diabetes. Karena diabetes ini kan ada pro-inflamatorinya jadi tinggi. Jadi dalam kondisi dia diam, ada radang yang kecil terjadi terus-menerus di daerah sendi. Itu bisa menyebabkan kekakuan lebih sering pada orang yang diabetes. Terus pada orang yang sedenter, pada orang yang jarang bergerak. Itu juga bisa menyebabkan gangguan pada sendi, terutama sendinya ya, bukan tadi struktur ligamen ataupun urat yang saya sebutkan. Pada orang yang punya gangguan saraf, stroke ataupun yang lain, karena biasanya sudah struktur penyangganya yang buat menempelkan sendi tersebut, si tulang lengan terhadap
sendi bahu itu kan sudah tidak kuat sehingga bisa menyebabkan adanya pergeseran. Itu juga bisa rentan terhadap keluhan nyeri bahu. Gitu. Obesitas juga? Kalau obesitas sebenarnya nggak terlalu untuk keluhan bahu karena sendi bahu ini tidak weight bearing. Dia bukan sendi menahan berat badan beban ya. Betul. Tapi kalau dia akan obesitas akan berpengaruh ke sendi yang lain. Kaki ya? Kaki, punggung, panggul, pergelangan kaki. Kalau bahu cenderung tidak terlalu berpengaruh besar kalau obesitas. Oke, kecuali dia manggul apa setiap hari. Betul. Tas belanjaan, tas. Oh, sekolah. Tas sekolah bisa. Kalau ibu-ibu tas belanja kas biasa. kantor. Itu juga bisa. Bisa menyebabkan gangguan bahu. Ya udahlah sekarang paperless lah ya dok ya. Jadi nggak perlu jangan terlalu berat. Tas yang berat. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Ngomongin apa yang harus dilakukan kalau akhirnya orang ini mengalami nyeri bahu. Maksudnya treatmentnya atau tindakannya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehat, kita masih membahas tema kita hari ini seputar nyeri bahu. Masih bersama dengan Dr. Andreas Riki, SPKF RAFOK dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Sebelum kita ngomongin terapinya atau tindakannya dok. Kalau tadi kan di segmen sebelumnya kita udah bahas orang-orang yang berisiko, yang rentan gitu ya. Nah kalau dari usia nih, kan tadi di segmen sebelumnya waktu kita mitos fakta kan ngomongin masalah aging ya, penuaan gitu. Nah kalau nyeri bahu ada nggak hubungannya dengan usia? Atau kayak ada usia-usia, di range usia tertentu yang mereka juga mudah mengalami nyeri bahu? Dalam artian kayak proses aging mungkin lebih tua gitu, itu gimana dok? Oke, pada prinsipnya sebenarnya nyeri bahu nggak kenal usia. Pada usia muda cenderungnya karena aktivitas, olahraga, pekerjaan itu bisa menyebabkan keluhan nyeri bahu. Tapi kalau ditanya adakah range usia tertentu yang lebih rentan terhadap nyeri bahu, sebenarnya usia yang di atas 40 atau di atas 55 tahun itu memang lebih berpotensi untuk nyeri bahu. Karena ada faktor komorbid, ada faktor sedenter tadi, ada faktor penuaan. Karena penuaan itu atau pengapuran nggak cuma terjadi di sendi, kadang bisa juga pengapuran terjadi di tendon, di urat. Nah pengapuran karena otot dan sudah tidak lentur karena proses penuaan. Otot yang tidak lentur ini, tendon yang tidak lentur ini ketika dipakai aktivitas, dia sudah bisa lebih rentan terhadap cedera. Itu makanya bisa disebabkan ada robekan kecil ataupun bengkak jadi lebih sering pada usia yang lebih tua. Oke ya, itulah makanya tadi yang seperti kita bahas, investasi dari muda ya dok ya? Iya, dijaga fleksibilitasan. Jaga ya, oke. Tapi kalau kita ngomongin gejala menuju ke, tadi mungkin ada dua ya dok ya, yang akut sama yang kronik kan seperti itu. Itu kalau ngomongin gejalanya bisa jadi beda nggak sih antara yang akut dan kronik? Dalam artian kayak, nyeri bahu kan nggak ujuk-ujuk langsung, aduh nyeri bahu. Mungkin ada kerasa-kerasa apa, nggak nyaman atau apa gitu dok dari gejalanya. Ada nggak beda antara yang akut sama yang kronik? Kalau yang akut pasti langsung disadari karena ada force-nya kan, ada cederanya, ada traumanya. Tapi kalau yang kronik ini yang biasanya suka disepelekan. Awalnya merasa nyeri bahunya ada nih sakit bahu, tapi malah dibiarkan atau malah dipakai aja nanti sembuh sendiri. Ini sebenarnya yang salah kaprah kebanyakan dikerjakan oleh masyarakat. Harusnya ketika dimulai ada rasa nyeri itu kita bisa membedakan tuh nyeri itu dari struktur yang mana. Kalau nyeri sendi akibat sendinya, biasanya ketika lama diam dipakai bergerak pertama tuh dia kaku. Itu karena keluhan sendi biasanya. Tapi kalau karena keluhannya dia tendon, karena dia masalah urat ataupun bursa, biasanya ketika pada gerakan tertentu dipakai saat bergerak. Jadi kalau kita sakit mengangkat tangan, nah itu ada tendon dari supraspinatus ataupun yang tendon yang buat mengangkat tangan tuh suka cedera ataupun radang. Jadi pada gerakan tertentunya. Kalau masalah ligamen biasanya ketika di stretch, ketika gerakan pasif. Di gerakan orang ada rasa yang keluhan nyeri, itu biasanya ada gangguan dari ligamen tersebut gitu. Jadi bisa dibedakan dari keluhan kira-kira struktur apa yang kena. Tapi itu maksudnya gejalanya kalau yang akut oke lah ya kan langsung pasti kerasa langsung blok gitu kan karena ada force-nya tadi gitu ya. Tapi yang kronik itu dia terjadi secara bertahap nggak sih dok? Secara gradual kayak kecil Sebenarnya betul. Sebenarnya dia sudah merasa ada keluhan. Ada nyeri yang saya bilang entah nyeri bergerak atau nyeri ketika banyak diam baru dipakai ada rasa kaku. Sebenarnya nyerinya itu berlangsung akan bertambah ketika diabaikan. Gitu. Jadi memang atau malah dipaksa yang tadi saya cerita.
Ketika sudah ada nyeri, malah dipaksa pada gerakan tersebut. Nanti dipikirkan ntar enak sendiri. Ternyata malah akan mencederai lebih lanjut. Karena biasanya yang terjadi tuh ketika yang sudah tadi keelastisitas si tendon udah berkurang, ada pengapuran di tendon. Ketika dipakai bergerak, malah merobek struktur tendonnya sendiri. Itu yang menyebabkan radang ataupun robekan. Aduh, serem banget itu. Tapi gini, ini jadi kepikiran. Biasanya kalau orang nyeri bahu itu, atau ini situasi yang berbeda atau enggak nih? Biasanya dia menjalar ke leher tuh dok. Dalam artinya kayak, awalnya mungkin dari nyeri bahu ya, tapi lama-lama tuh kayak jadi sakit juga tuh di otot ya, urat leher itu jadi sakit banget. Jadi kayak nyerinya double nih, bahu iya, ke leher pun iya. Apakah memang selalu seperti itu atau gimana dok? Sebenarnya ini ada hubungan timbal balik. Saya tadi ceritakan ada sebenarnya dalam satu gerakan bahu ada juga melibatkan otot-otot leher. Oh betul. Ada kerjasamanya. Salah satu dari 8 otot tadi betul, itu ya. Jadi ketika ada gangguan nyeri untuk mengangkat tangan karena ada masalah pertama ada nyeri bahunya, dia bisa dikompensasi oleh otot yang lain. Nah otot yang lain itu biasanya otot di bagian leher dan pundak. Jadi ketika ada masalah di bahu, kadang merembet karena faktor kompensasi dari otot yang lain tersebut. Karena menggantikan tugasnya otot yang sedang cedera. Sedangkan kita masih perlu beraktivitas, kita jadinya melakukan cheating movement atau gerakan yang memaksakan. Gitu. Nah itu jadinya menyebabkan otot leher dan pundaknya berkontraksi lebih kuat lagi. Jadi biasanya menyebabkan keluhan yang menjalar. Gitu. Atau juga bisa terjadi secara simultan. Biasanya terjadi karena postur. Kebanyakan kita sekarang udah terbiasa dengan gadget. Yes, betul. Itu kan baik pekerjaan, komputer, handphone. Kepala kita cenderung merunduk, bahu kita cenderung maju, protractor shoulder. Dari posisi ini adalah posisi yang tidak efisien sebenarnya untuk otot bekerja. Ketika dilakukan secara terus-menerus, otot jadi bekerja lebih keras pada posisi dibanding pada orang yang bekerja pada posisi yang tegap dan netral. Tuh, jadi untuk orang yang punya gangguan postur, biasanya akan disertai itu keluhan nyeri leher, langsung pada nyeri bahu, lebih prone terhadap injury. Gitu. Sekarang kan ini jadi kepikiran ya dokter ngomongin gadget gawe ya. Sekarang kan semua orang berlomba-lomba untuk jadi content creator itu. Dan rata-rata mereka mengeditnya itu di handphone masing-masing. Jadi otomatis sering begini. Nah itu berarti ada potensi besar bahwa kebanyakan dari kita yang sudah gadget addict ini itu akan mengalami nyeri bahu dong. Kalau akhirnya ini terus-menerus dilakukan seperti itu. Iya, sebenarnya. Jadi tadi saya bilang ototnya dipaksa di posisi yang dia masih bisa kerja, tapi di posisi yang tidak menguntungkan buat dia. Kalau dulu kita belajar jungkat-jungkit di mana kalau bebannya makin panjang, lengan bebannya makin panjang dengan beban yang sama tapi energinya akan lebih besar. Nah ini sama yang terjadi pada otot. Ketika ototnya dalam kondisi terpanjang, dia dipakai kerja, dia sedang berusaha maksimal. Itu yang terjadi pada posisi yang salah. Tuh, jadi ada alangkah baiknya kita harus membantu dia bekerja pada posisi yang optimal. Jadi perlu dilatih untuk menjaga postur ataupun dilatih otot antagonisnya. Jadi untuk orang yang terbiasa untuk protracted, kita harus latih otot belakangnya supaya dia bisa lebih membuka lagi. Gitu. Oke, dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM pertanyaan dari pemirsa, kita bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Okta nih. Dok, ini kayaknya dulu kita bahas nih ya. Dok, salah tidur itu apa benar dok? Terutama kalau tidurnya miring kiri atau kanan dan bisa menyebabkan nyeri bahu dan tulang bahunya bisa geser. Wih, serem juga ya. Tulang bahu geser itu bisa menyebabkan nyeri bahu juga atau gimana bisa nih? Nah ini mungkin pertanyaannya. Kalau tidur kanan kiri miring itu pengaruh nggak sih dok atau gimana? Pada waktu yang singkat itu mungkin nggak masalah. Tapi ketika dilakukan sepanjang waktu tidur 6 jam, 8 jam bisa menimbulkan potensi jadinya gangguan. Tadi saya bilang tadi seperti gangguan postur, apalagi ditambah penekanan. Jadi posisinya udah salah, dikasih beban berat pula. Tuh, jadi itu ototnya dipaksa kerja keras selama tidur. Jadi pas bangunnya bisa kadang radang. Tapi biasanya kalau yang karena baru terjadi sesekali, itu bisa sembuh sempurna dengan didiamkan biasanya. Asal jangan malah dipaksa aktivitas tersebut. Jadi biasanya ketika posisi begini, itu otot yang buat mengangkat tangan yang sering terkena. Gitu. Nanti kalau setelah bangunnya dia langsung paksa aktivitasnya overhead, biasanya menyebabkan kendala. Tapi itu bisa geser dong, kalau airnya terus-menerus gitu. Oh, kalau geser sih enggak. Enggak ya? Kalau geser biasanya karena memang trauma nggak sih dok? Karena trauma kecelakaan dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan trauma ya. Betul. Karena kan
pasti ada force yang keras banget tuh ya, yang akhirnya membuat dia jadi bahunya ini bergeser gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Okta ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar nyeri bahu. Masih bersama dengan Dr. Andreas Riki, SP, KFR, IVOKA dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin penanganannya gitu ya. Nah, orang Indonesia itu kan kreatif ya dok. Jadi kayaknya makanya nggak tahu kenapa banyak mitos berkembang karena Indonesia itu kreatif banget gitu. Tapi kalau ngomongin penanganan, kalau nyeri bahu biasanya kan orang ada yang ngompres lah dan segala macam. Itu kan kadang-kadang kita juga bingung ya. Oke, dikompres. Pertanyaan sekarang kompresnya pakai air dingin atau air hangat. Nah, kan beda juga tuh katanya. Nah, kalau semisal nih ada tadi yang dokter sebutkan kayak entah akut ataupun yang kronik gitu ya. Terus dia ngompres, itu boleh nggak sih dok? Dan kalaupun ngompres itu biasanya pakai air dingin atau air hangat atau gimana dok? Oke, sebenarnya ada update. Untuk kondisi akut, dulu kita sering sebaiknya menggunakan kompres dingin karena untuk mengurangi bengkaknya, supaya tidak terlalu bengkak, bisa mengurangi nyeri juga dengan kompres dingin. Kalau kompres panas biasanya diberikan pada yang kondisinya udah kronik, yang udah lebih lama. Itu bisa membantu meringankan karena meningkatkan aliran darah ke sana. Tapi regimen terbaru pada cedera akut sebenarnya sudah bisa tidak terlalu dianjurkan lagi penggunaan es. Karena malah mengganggu proses malah menahan proses radang. Karena radang itu sebenarnya waktu cedera akut adalah proses penyembuhan. Gitu. Jadi ketika malah dipaksa es kita menurunkan radangnya, takutnya proses healingnya menjadi terhambat. Gitu. Tapi untuk mengurangi nyeri ataupun mengurangi bengkak sebenarnya pada kondisi akut pemberian es masih bisa diberikan. Di samping kompres sebenarnya ada yang bisa dikerjakan pada kondisi akut. Yang pertama proteksi, jangan dipaksa bergerak dulu terlebih dahulu ketika memang udah. Tapi biasanya orang tuh kalau gitu kayak coba biar lemes kali ya, dilemesin gitu. Gak boleh justru ya? Gak boleh gitu. Terus selanjutnya elevasi. Tapi kalau untuk kasus bahu mungkin susah dilakukan elevasi, jadi bisa diabaikan. Tapi pada kasus yang tangan ataupun kaki itu bisa diangkat pada posisi yang lebih tinggi, itu bisa membantu. Terus juga compression, jadi dibalut atau pakai elastic bandage itu bisa dikompresi buat mencegah radangnya bertambah besar, itu bisa diberikan. Terus yang penting masyarakat tuh tahu ketika dia cedera ada range waktu yang diperlukan untuk dia pulih dulu. Jangan dipaksa bergerak dulu, biarkan waktu untuk sembuh dulu, baru nanti ada latihan masuk di range waktu tertentu. Sehingga ada setiap latihan itu ada periodenya, ada fasenya. Jadi tidak dipaksakan pada fase awal dipaksa bergerak yang malah menimbulkan cedera berlanjut. Gitu. Oke. Nah, selain kompres juga kan banyak ya dok ya dijual di luar sana krim-krim otot tuh gitu ya, yang entah rasanya yang hot banget gitu ya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya diolesin deh itu. Oke nggak sih dok? Atau kayak untuk at least untuk pertolongan pertama aja atau gimana, itu ngaruh nggak sih? Oke. Kalau yang banyak dijual di pasaran kan rata-rata komposisinya satu untuk mengurangi kekakuan otot. Ataupun yang kedua ada antiinflamasi atau anti nyeri. Itu bisa kalau untuk gangguannya di otot silahkan berikan karena dengan otot yang lebih lentur biasanya akan mengurangi gejala. Sedangkan yang kedua obat anti nyeri yang dioleskan otomatis bisa membantu meredakan. Tapi saya bilang biasanya struktur tersebut itu cedera di dalamnya. Ketika yang di dalamnya ini sendiri tidak diperbaiki, tidak membentuk struktur yang lebih kuat, radangnya tidak dikontrol, otomatis nyerinya akan hilang timbul dan akan sangat tergantung menggunakan obat olesnya. Sehingga kita harus cari dulu nih struktur mana yang terganggu, itu diobati, baru cederanya bisa tidak berulang. Kadang bisa dilanjutkan sampai perbaikan posturnya yang tadi saya bilang. Jadi otot-ototnya dilatih untuk mencegah keterulangan nyeri bahunya. Nah sekarang kalau penanganan secara medisnya yang benar seperti apa dok? Maksudnya harus dari awalnya screeningnya entah di ronsen kayak atau apa, terus penanganannya selanjutnya tergantung dari penyebabnya atau beda akut kroniknya atau gimana tuh dok? Oke, jadi kalau untuk penanganannya sebenarnya pertama yang penting diperiksakan dulu. Kita tahu
struktur mana yang terganggu. Apakah sendinya, tulangnya, ototnya, uratnya, ataupun ligamennya. Itu mengetahuinya? Dari pemeriksaan fisik sebenarnya bisa tergambarkan. Dari pemeriksaan fisik kita ada beberapa tes yang bisa dikerjakan untuk bisa melokalisir kira-kira struktur apa yang terganggu. Nanti baru dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Bisa MRI, bisa USG, bisa X-ray. Tergantung dari yang kecenderungan awalnya sudah kita perkirakan nih, struktur apa yang terganggu. Kalau struktur tulang, biasanya kita akan periksakannya X-ray. Kalau struktur jaringan lunak, gold standarnya memang MRI. Tapi ada kelebihannya USG. Selain dia bisa USG itu, dia bisa menilai struktur lunak, tidak sejelas MRI, tapi dia bisa melihat secara dinamik. Karena bahu ini kan dinamis sekali. Jadi kita bisa lihat struktur yang dinamis ini menggunakan USG. Kita bisa menilai ketika pasiennya bergerak. Tuh, jadi bisa dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan untuk menegakkan diagnosis. Oke, itu kalau misalnya ada diagnosisnya udah tegak, terus penyembuhan. Ini dia yang sudah pernah nyeri bahu, rentan mengalami nyeri bahu lagi nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau sudah ditreat dengan baik, harusnya sih tidak. Jadi prosesnya kalau hanya radangnya sudah dikurangi, harusnya nyeri bahunya akan hilang. Tapi ketika nyeri bahunya ini terjadi karena tadi yang saya bilang, adakah gangguan postur atau ada kebiasaan yang rutin dikerjakan, nah itu bisa berpotensi untuk kambuh. Apalagi ketika ada otot yang nggak seimbang, ada otot yang lemah di otot gelang bahu, dari 8 tersebut ada yang lemah, itu bisa menyebabkan cedera berulang sebenarnya. Jadi progres lanjutannya selain sudah di treatment, sudah diobati, sudah di fisioterapi, sudah bisa tindakan intervensi, perlu ada latihan buat menguatkan otot yang lain supaya mencegah keterulangan. Oke ya, semoga kita semuanya diberikan tulang yang sehat, nyeri yang sehat, bahu yang sehat, tidak mengalami nyeri gitu ya, Dok ya. Kalaupun hari ini ada yang mau nyoblos, hati-hati nyoblosnya, jangan terlalu bersemangat malah nanti nyeri bahu gitu ya. Terima kasih Dr. Ricky. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu dari Dr. Ricky. Sehat terus ya, Dok ya. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi, Dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ricky. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten kreatif dan menenangkan di platform The Eye Plus. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat memilih, selamat melakukan pesta demokrasi di Indonesia. Salam damai ya, sampai jumpa.